Anak baik di Sapa Indonesia, saat kami menghadirkan Sehat di Tengah Pandemi. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui Instagram di @sapaindonesia_kompas.tv. Dan kalau Anda belum sempat mengirimkan melalui Instagram, Anda bisa berkonsultasi langsung dengan menghubungi kami melalui sambungan telepon di 021 5366 0500 dan siapkan pertanyaan Anda untuk Anda langsung konsultasikan dengan dokter yang kami hadirkan pagi hari ini. Sudah bersama kita melalui saluran daring, Dr. Gigi Citra Paramita. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Saya langsung saja mulai dengan beberapa pertanyaan, dok, yang sudah diajukan melalui Instagram. Ini yang pertama dari @Koriatina. Halo dok, saat ini usia saya 27 tahun, tapi beberapa bulan terakhir ini saya tumbuh gigi di ujung gigi geraham saya, kanan dan kiri, tapi nggak sebesar gigi geraham, mungkin hanya sepertiganya. Nah, kalau boleh tahu berapa jumlah gigi geraham pada umumnya dan apakah pertumbuhan gigi di usia 27 tahun itu normal, dok? Silakan, dok. Oke, baik. Jadi jumlah gigi geraham itu umumnya adalah 3 geraham ya pada setiap sisi. Jadi totalnya itu ada 12 gigi satu rahang, yaitu ada molar 1, molar 2, molar 3. Nah, cuman memang molar 3 ini atau yang biasa kita sebut gigi bungsu itu tumbuhnya itu ada di periode terakhir, yaitu kurang lebih dalam rentang umur 17 hingga dengan 30 tahun. Jadi kalau pada umur 27 tahun baru erupsi itu masih dalam batas-batas normal. Tapi yang harus kita perhatikan di sini adalah letak dan arah erupsinya gitu. Bisa jadi yang disampaikan tadi kan hanya baru sepertiga mahkota ya, berarti yang terjadi adalah partial eruption. Nah, partial eruption ini terjadi akibat adanya kekurangan tempat dari gigi molar ketiga atau molar bungsu ini untuk tumbuh gitu. Jadi harus dilakukan analisa nih, apabila memang ternyata dia partial eruption atau memang gigi tumbuhnya itu miring gitu ya, harus dilihat dari ronsenologisnya. Apabila ternyata menimbulkan kendala seperti misalnya karies gigi atau misalnya pembengkakan akibat dari infeksi dari gusi yang disebabkan adanya food infection di situ, itu mungkin harus dilakukan penanganan selanjutnya seperti misalnya perawatan odontektomi atau operasi gigi bungsu gitu. Apakah bisa berujung sampai harus ada gigi yang dicabut untuk mungkin memberikan ruang pertumbuhan bagi gigi yang baru tumbuh? Kalau untuk gigi molar ketiga biasanya lebih gigi molar ketiganya yang kita korbankan ya, yang dicabut. Jadi tidak gigi di depannya yang dicabut karena gigi molar ketiga secara fungsional sebenarnya tidak terlalu bermakna dibandingkan gigi depannya gitu, dan secara estetik tidak terlalu berimpact gitu. Jadi biasanya memang yang akan dilakukan pencabutan adalah gigi molar ketiga yang partial eruption tadi gitu, Mas Timothy. Kalau partial berarti harus ada operasinya begitu? Iya, biasanya seperti itu. Baik, mungkin harus diperiksa untuk memastikan apakah memang harus dilakukan tindakan atau tidak ya, dok ya, ke dokter. Betul, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, terutama dalam posisinya di dalam tulang ya. Gitu. Oke, nah tapi pertumbuhannya sendiri cukup wajar tadi dikatakan dokter. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari @Nitya Aji. Umur saya sekarang 23, dok. Saya mengalami gigi bengkak dari umur 22 yang terus muncul setiap 6 bulan. Gigi saya pasti bengkak, atau gusi mungkin di sini, gusinya pasti bengkak. Dan akhir-akhir ini saya mengetahui bahwa ini adalah abses gigi. Meskipun giginya sudah tidak bengkak, tapi masih ada benjolan yang keluar nanah. Terus cara mengobatinya apakah cukup minum antibiotik atau tetap harus ke dokter gigi? Oke, jadi kalau bengkak yang sudah sering terjadi atau menahun itu biasanya yang terjadi adalah bengkak kronis. Jadi bengkak itu ada akut, ada kronis. Nah, kalau akut itu biasanya yang baru terjadi dan biasanya menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan. Nah, kalau kronis ini biasa dalam keadaan tubuh kita sudah menerima atau kondisi tubuh kita baik, namun sebenarnya infeksinya masih ada, jadi terlokalisir. Nah, pada saat tubuh kita keadaannya dalam keadaan down gitu ya, lagi tidak sehat, biasanya dia akan recurrent, akan kambuh lagi si absesnya ini gitu. Jadi kalau misalnya dengan keluhan tidak sakit, ada kemungkinan giginya sudah mati. Nah, gigi yang sudah mati ini adalah rumah dari infeksi atau rumah dari bakteri. Jadi bisa terjadi berulang yang namanya abses tadi. Jadi ini perlu dilakukan kontrol ke dokter gigi, tidak bisa dengan hanya antibiotik saja. Jadi antibiotik itu hanya sebagai peredam sesaat. Tetap kita
harus melakukan perawatan. Perawatannya itu bisa dengan perawatan saluran akar gitu ya. Jadi di root canal treatment, dibersihkan saraf giginya gitu. Atau semisalnya memang ternyata lubangnya sudah terlalu besar dan giginya memang infeksinya sudah terlalu menyebar kemana-mana, ya ujung-ujungnya kita harus melakukan pengangkatan atau ekstraksi dari gigi tersebut. Dibandingkan kita pertahankan, tapi tetap aja akan recurrent lagi gitu. Kalau recurrent terus dan tidak dirawat, apa efek terburuk yang bisa terjadi mungkin dalam jangka waktu menahun begitu? Apakah hanya recurrent saja atau ada bentuk yang memburuknya begitu, Dok? Bisa terjadi, ya pertama bisa terjadi recurrent atau impact-nya dari absesnya itu juga bisa menyebar ke gigi sebelahnya gitu. Jadi jangan sampai si absesnya ini jadi juga mengganggu kesehatan gigi dan mulut yang lain gitu. Takutnya kan nanti malah akan mengganggu pengunyahan, kemudian kesehatan yang lain juga gitu. Seringkali kita mendengar bahwa kalau ada infeksi yang menahun begitu dibiarkan, itu bisa menyebar infeksinya ke bahkan bukan hanya di sekitar mulut saja begitu, Dok. Betul. Apa benar itu bisa Betul. menyebar ke bagian-bagian organ yang lain juga kah? Iya, jadi infeksi itu sangat berkaitan dengan pembuluh darah ya. Jadi apabila dia sudah terjaring ke pembuluh darah dan apalagi daya tahan tubuh kita tidak baik, pada pasien-pasien yang memiliki riwayat endokarditis, nah itu bisa memicu infeksi yang berkelanjutan. Kemudian juga pada ibu hamil juga ternyata infeksi tersebut ini juga bisa beberapa penelitian yang menyatakan bisa menembus ke plasenta. Jadi makanya pada ibu hamil ini juga jangan diremehkan kesehatan gigi dan mulut ini gitu. Memang kalau memang sudah ada keluhan, biasanya akan dirujuk ke dokter gigi. Tidak jarang biasanya dokter spesialis objin akan merujuk ke dokter gigi biasanya sebelum melakukan operasi ataupun tindakan kelahiran bayinya gitu untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan hanya karena akibat dari infeksi. Nah, selain itu misalnya infeksinya ada di molar atas, itu juga bisa berakibat ke sinusitis. Jadi berkaitan ke rongga sinusnya gitu. Jadi infeksi yang disebabkan tersebut memang harus segera diatasi gitu. Jangan sampai malah merambat ke yang lain begitu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan terakhir dari Instagram ini, dari @yoriwardani. Dokter, saya habis check up kesehatan lengkap dan saya mendapatkan hasil bahwa gigi saya mengalami edge to edge. Jadi itu maksudnya bagaimana ya, Dok? Dan mohon saran untuk perbaikannya, harus diapakan dan berapa lama? Padahal saya merasa gigi rata dan tidak kenapa-kenapa, tapi malah edge to edge. Mungkin bisa jelaskan dulu edge to edge itu kondisi apa, Dok? Oke, baik. Jadi edge to edge itu maksudnya adalah di mana gigi anterior atau gigi seri atas dan bawah itu terjadi kontak. Normalnya itu adalah gigi seri atas berada posisinya di depan kurang lebih 2 sampai dengan 3 mm dibandingkan gigi bawah gitu. Jadi yang dalam hal ini istilah dalam kedokteran ortodonsi ya, ini adalah maloklusi kelas 3. Jadi maloklusi kelas 3 ini penyebabnya ini macam-macam, ada skeletal atau tulang dan juga bisa disebabkan karena dental. Kalau skeletal bisa disebabkan karena misalnya under development dari rahang atas atau over development dari rahang bawah sehingga pada saat giginya mengatup terjadi kontak prematur dari gigitan rahang atas dan gigi rahang bawahnya. Atau kemungkinan juga kekurangan dari jumlah gigi rahang atas sehingga menyebabkan lengkung gigi rahang atas menjadi lebih sempit gitu. Nah, untuk solusinya adalah dengan perawatan braces atau ortodonsi ya. Jadi nanti dokter gigi spesialis orto akan melakukan analisa apakah disebabkan karena skeletal atau disebabkan karena dental gitu. Nanti baru akan dilakukan treatment plan-nya gitu. Nah, impact-nya ini apabila dibiarkan kontak prematur ini dapat menyebabkan traumatik oklusi. Jadi gigi yang beban kunyahnya tidak baik akan menyebabkan hantaran gaya yang tidak baik juga. Jadi giginya bisa cenderung goyang dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga gigitan yang tidak stabil dan tidak ngeklik gitu ya bisa memicu terjadinya temporomandibular disorder. Jadi gangguan pada persendian rahang. Jadi tidak jarang juga orang itu datang itu sebenarnya keluhannya bukan gigi awalnya. Tidak tahu dia ada S2S atau maloklusi kelas 3, tapi datangnya karena ada keluhan di rahang. Nah, ternyata pada saat dilihat gigitannya itu yang S2S atau terjadi kontak prematur. Baik, oke Dok, kita akan
jeda sebentar. Nanti kami akan kembali dengan sejumlah penelpon yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Citra. Anda bisa menghubungi kami mulai dari sekarang di 021 5366 0500. Kami akan terima telepon Anda usai jeda berikut ini.